Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hakim, NIM 11117070070, kelas D Teknik Komunikasi Geologi. Saya akan mempresentasikan poster referat saya yang berjudul Fasies Sedimen Kepulauan Seribu Kompleks Modern Patch Reef di Laut Jawa Barat, Indonesia. Latar belakang adanya penelitian ini yaitu di Kepulauan Seribu terdiri dari 110 pulau yang membentang 45 km utara ke Laut Jawa di Teluk Jakarta Barat serta memiliki 342 jungan terumbu di mana 110-nya membentuk pulau yang lebih besar daripada setengah akre. Nah, studi tentang sedimen karbonat laut modern sendiri mendapatkan momentum setelah Perang Dunia Kedua sebagai hasil dari penemuan akumulasi besar minyak bumi di Batu Gamping dan Doloston di Timur Tengah. Sedangkan untuk di daerah Kepulauan Seribu sendiri, penelitian dilakukan pertama kali oleh Scruton tahun 1976, di mana dia menyatakan bahwa Kepulauan Seribu menyediakan laboratorium lapangan yang sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara sistem terumbu Holocene yang hidup dan fase tersier yang menampung sebagian besar cadangan hidrokarbon di Indonesia. Kepulauan Seribu sebagai daerah dengan batuan terumbu modern dan sekaligus sebagai salah satu penyedia cadangan hidrokarbon yang cukup melimpah, di mana produksi hidrokarbon utama di dunia diketahui dari reservoir karbonat yang tergenang. Kepulauan Seribu sendiri dapat berguna untuk mengetahui fasies karbon modern, penyebarannya, serta pengetahuan tentang sistem pengendapan modern yang berguna untuk mengetahui tentang reservoir bawah permukaan yang disimpan dalam waktu yang lama di bawah setting yang sama. Kemudian untuk lokasi penelitiannya dilakukan di Kepulauan Seribu, tepatnya di 3 pulau utama, yaitu Pulau Semak Daun, Pulau Panggang, dan juga Pulau Pramuka, di mana pada Pulau Semak Daun dan Pulau Panggang dijumpai adanya lagun-lagun, sedangkan di Pulau Pramuka tidak dijumpai adanya lagun-lagun. Kemudian metode penelitian yang digunakan yang ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap akuisisi, analisa, dan sintesis. Nah, pada tahap akuisisi dilakukan ground truthing atau observasi langsung lapangan untuk mengambil 102 sampel contoh batuan yang ada di 3 pulau di Kepulauan Seribu ini. Sekaligus kita melakukan plotting terhadap setiap sampel dengan menggunakan GPS dan juga citra satelit Spot 67. Lalu dilakukan analisa, yaitu yang pertama analisa dengan software Gradistat. Itu berguna untuk mengetahui jadi sebelumnya dilakukan penimbangan dulu terhadap setiap sampel, kemudian software Gradistat ini digunakan untuk mengetahui mean dari setiap sampel dan juga kemas dari setiap sampelnya. Kemudian dilakukan analisa scanning elektron microscope ini untuk ukuran-ukuran sampel, ukuran-ukuran butir sampel yang kurang dari 125 mikrometer, maka dilakukan dengan analisa SEM ini. Kemudian analisa yang terakhir adalah dengan menggunakan analisa indeks seragaman Shannon. Nah, indeks seragaman Shannon ini berdasarkan dari korelasi antara kedalaman air dan juga keberagaman fasies yang ada di 3 pulau di Kepulauan Seribu ini. Dan terakhir adalah tahap sintesis. Pada tahap sintesis sendiri didapatkan klasifikasi fasies dan penyebaran dari setiap fasies, di mana klasifikasi fasies ini nanti didapatkan 2 fasies, yaitu fasies berdasarkan tekstur dari Dunham dan juga berdasarkan fasies lingkungan. Lalu pada hasil dan pembahasan dari tabel 1, komposisi tekstur dan fasies lingkungan sedimen untuk setiap fasies sedimen dari Utami dan kawan-kawan tahun 2018 diketahui bahwa berdasarkan identifikasi 102 sampel sedimen permukaan yang dikumpulkan dari 3 pulau di Kepulauan Seribu tadi, yaitu Pulau Panggang, Pulau Pramuka, dan Pulau Semak Daun, didapatkan tekstur dominan berupa grain support yang dapat dikelompokkan menjadi greenstone dan juga waxstone. Nah, keberadaan waxstone mencirikan tekstur matrix support tetapi dalam jumlah yang sedikit. Kemudian komposisi utama berupa fragmen skeletal, fragmen karang, dan cangkang moluska. Ini koral dan moluska sebagai komponen utamanya, sedangkan komponen skeletal yang kurang melimpah itu seperti Halimeda, kemudian Echinodermata non-skeletal, dan lain-lain. Nah, kemudian dari tabel ini juga diketahui bahwa pembagian fasies itu ada berdasarkan tekstur dari Dunham dan juga berdasarkan fasies lingkungan. Dari Dunham nanti didapatkan 4 fasies, dapat diklasterisasikan menjadi 4 fasies, dan environment dan fasies environment nanti dibagi menjadi 6 fasies.
Oke, kita pertama akan membahas tentang fasies berdasarkan tekstur dari Dunham. Itu dibagi menjadi 4 fasies utama. Yang pertama adalah fasies coral grindstone, fasies coral pexton grindstone, fasies coral mollusk pexton, dan yang terakhir dalam jumlah sedikit yaitu fasies mollusk wexton. Di mana pada fasies coral grindstone itu memiliki sortasi yang sangat buruk dengan ukuran rata-rata 0,6 mm dan dapat dijumpai pada fasies Saint Apron ke depan, dan pada fasies coral pexton grindstone dalam jumlah yang sangat banyak ini atau tersebar sangat banyak di 3 pulau ini, dia memiliki ciri-ciri yaitu ukuran 0,5 mm dengan kemas yang buruk dan dapat dijumpai pada Saint Apron di 3 pulau, baik di Pulau Panggang, Pramuka, dan juga Pulau Semak Daun. Yang ketiga adalah fasies coral mollusk pexton. Dia memiliki ciri ukuran butir rata-rata 0,3 mm dengan sortasinya yang sangat buruk. Dapat dijumpai di bagian dangkal laguna serta di bagian depan terumbu dari Pulau Panggang. Kemudian di fasies mollusk wexton itu mempunyai ciri-ciri ukurannya rata-rata 0,1 mm dengan sortasinya yang sangat buruk, dapat dijumpai di lereng terumbu serta di laguna di Pulau Panggang dan juga Pulau Semak Daun. Nah, ini analisa dan data tekstur dan komposisi metode Ward, Nur Utami dan kawan-kawan 2018. Nah, pada gambar 2 ini yang A ini merupakan penyebaran fasies dari tekstur Dunham, di mana pada warna hijau ini merupakan fasies coral grindstone, yang hijau ini adalah fasies coral pexton grindstone, yang biru ini fasies coral mollusk pexton, dan yang merah adalah fasies mollusk wexton, di mana yang warna hijau yang jumlah penyebarannya banyak terutama di Pulau Pramuka ini didominasi oleh coral pexton grindstone, dan pada mollusk wexton dapat dijumpai di daerah laguna-laguna. Kemudian berdasarkan integrasi data Citra Sport 67 multispektral didapatkan 6 fasies. Yang pertama adalah deeper subtidal part lagoon atau platform margin, shallower subtidal part lagoon atau platform margin, yang merah adalah subtidal reef margin atau sparse coral, dan terakhir adalah Saint Apron, di mana Saint Apron sendiri dibagi menjadi 3 lagi, yaitu Saint Apron with dense seagrass atau padat lamun, Saint Apron with sparse seagrass atau sedikit padang lamun, dan yang orange adalah Saint Apron without seagrass atau Saint Apron tanpa padang lamun. Padang lamun yang padat secara efektif itu mengurangi kecepatan dari proses sedimentasi serta mengurangi tegangan geser dasar sehingga mengurangi erosi sedimen dan meningkatkan pengendapan partikel. Oleh karena itu, pada daerah-daerah dengan padang lamun yang lebat yang berwarna hijau-hijau ini didominasi oleh material-material yang berukuran halus. Nah, untuk pembentukan xenopron sendiri itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah naik turunnya permukaan air laut. Yang kedua adalah angin muson, itu akan mempengaruhi penyebaran dari distribusi xenopron. Dan yang ketiga adalah ukuran dari patch reef di Kepulauan Seribu itu sendiri. Nah, kemudian penurunan permukaan laut, iklim, dan ukuran itu berkontribusi pada isolasi laguna yang efektif dan pengembangan fasies yang berguna. Bimodal arus angin dan iklim yang digerakkan angin muson memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan terumbu karang, dan hal itu tercermin pada geometri Kepulauan Seribu dan pengembangan fasies sedimen karbonat yang lebih sistematis. Dan diketahui pada fasies ini yang didominasi oleh puing-puing bioklastik sehingga memiliki potensi yang besar sebagai reservoir karena tersusun oleh karang dengan kelimpahan bioklastik serta presentasi lumpur yang rendah.
Nah, maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yang pertama adalah terdapat 4 fase sedimen berdasarkan ukuran dan fragmen koral dan moluska atau berdasarkan klasifikasi Denham tadi, yaitu Facies coral Greenstone, Facies coral Paxton Greenstone, Facies coral Mollusc Paxton, dan Facies Mollusc Paxton. Kemudian terdapat 6 Facies lingkungan yang dapat dibedakan menggunakan analisa citra satelit statistik, yaitu ada Deeper Lagoon, Shallower Lagoon, Subtidal Reef Margin, dan Xenopron, di mana Xenopron sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang padat lamun, jarang lamun, dan juga tanpa lamun. Nah, kemudian distribusi fasies lingkungan itu dikendalikan oleh kedalaman air, kepadatan tutupan lamun, dan kelimpahan karang. Yang keempat adalah di daerah Xenopron dengan padang lamun yang lebat, maka didominasi oleh butir yang memiliki ukuran yang kecil. Dan yang kelima adalah kelimpahan akumulasi puing bioklastik memiliki potensi yang besar sebagai reservoir karena tersusun oleh karang dengan kelimpahan bioplastik dan presentasi lumpur yang rendah. Kemudian berikut referensi yang dipakai dari Granda Pradana, Jordan, Taf, Utami, dan Yamano, di mana Utami D.A. Reuning, L. Cahyarani yang berjudul Satellite and Field-Based Facies Mapping of Isolate Carbonate Platforms from the Kepulauan Seribu Complex Indonesia menjadi acuan utama dari pembuatan poster referat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.